eh, untuk melaksanakan sharing session ya di malam hari ini. Jadi jadi seharusnya sharing session eh, membahas terkait dengan kriptografi kunci simetris itu seharusnya di webinar minggu lalu ya. Tapi karena kebetulan saya lagi ada halangan sehingga sharing session ini baru sempat bisa kita laksanakan di hari ini ya. Uh, jadi sambil menunggu teman-teman yang lain ya, di sini ada kurang lebih 8 orang yang baru join. Saya mungkin bisa share screen untuk pembahasan materi kita di malam hari ini. Eh, jadi di sharing session kita di malam hari ini akan membahas terkait dengan IoT security. Eh, jadi ini eh, jadi saya belum sempat untuk membuat slide dari implementasi kriptografi kunci simetris ya. Tapi nanti kita akan lakukan demo saja ya terkait dengan implementasi kriptografi kunci simetrisnya. Jadi pembahasan kita adalah terkait dengan cyber security pada perangkat IoT. Uh, jadi ini adalah topik pembahasan kita di malam hari ini terkait dengan isu security yang terdapat pada perangkat-perangkat IoT tentunya ya. Jadi mungkin kita bisa perkenalan diri terlebih dahulu ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang baru sempat join di grup ya. Jadi mohon izin perkenalkan nama saya Zulkifli Said. Jadi saya seorang akademisi dan juga praktisi. Jadi saya dua kaki. Satu kaki saya sebagai seorang akademisi, saya ngajar di beberapa perguruan tinggi yang ada di Sulawesi, ya di STIMIK Catursakti Kendari dan di beberapa kampus yang lain. Kemudian saya juga dan kaki saya lagi yang satunya sebagai seorang praktisi di industri. Saya kerap terlibat di dalam proyek yang berhubungan dengan IT dan security dan juga mengisi training. Jadi ini email ya. Jadi misalkan teman-teman kita ada discuss ya seputar materi terkait dengan security ya, infrastruktur, programming dan lain sebagainya. Nah, kita bisa discuss di email. Kemudian ini juga nomor WA saya, nanti kita bisa di kontak-kontakan. Nah, kemudian ini channel YouTube saya. Jadi saya juga kerap berkontribusi melalui kanal YouTube ya untuk tutorial, webinar dan lain sebagainya. Jadi rekaman materi webinar ini nanti bisa teman-teman kunjungi di channel YouTube saya. Nanti saya akan upload di sana, bisa teman-teman nonton. Kemudian ini beberapa sertifikasi saya. Jadi di industri saya ngajar cyber security, ya. Saya certified SC Council, ngajar juga di Komtia, ya dan juga di BNSP ya. Jadi ini topik materi kita di malam hari ini. Jadi materi webinar ini sebenarnya sudah pernah saya deliver di kelas IoT ya. Namun saya deliver lagi di komunitas. Namun di webinar ini nanti saya akan lebih tekankan ke sisi implementasinya terkait bagaimana kita bisa menerapkan eh, kriptografi pada perangkat microcontroller ya, pada perangkat IoT. Nah, jadi jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa IoT itu kan terdiri dari dua kata ya, Internet dan Things ya. Jadi kalau jadi things di sini itu merujuk pada suatu benda, merujuk pada suatu objek ya. Bisa merujuk pada suatu benda atau objek yang ada di dunia
Yang selanjutnya benda atau objek tersebut itu kita hubungkan ke dalam jaringan internet. Sehingga dengan begitu objek tadi selanjutnya bisa kita monitoring dan juga kita kontrol gitu ya. Jadi banyak sekali ide-ide yang selanjutnya bisa kita implementasi melalui Internet of Things ini ya. Ah, jadi karena apa? Kalau kita melihat perangkat IoT di saat ini itu urut ukurannya semakin kecil-kecil dan tingkat pemrosesannya sangat tinggi. Jadi jadi kita sekarang berada di era microchip ya. Jadi chipnya yang berukuran mikro sangat kecil namun memiliki komputasi yang cukup besar gitu ya. Memiliki performance yang cukup baik sehingga dengan begitu kita bisa merealisasi sebuah ide-ide yang menarik tentunya ya. Misalkan contohnya di sini ada sepatu dihubungkan ke dalam jaringan internet. Nah, kita bisa buat eh, produk kesehatan misalkan ya. Nah, jadi kita bisa integrasikan sensor ke perangkat sepatu sehingga dengan begitu perangkat sensor tadi bisa menghitung langkah kaki kita dalam 1 hari. Nah, itu. Apakah langkah kaki kita ini sudah mencapai 5.000 langkah untuk bisa dikatakan kita melaksanakan hidup sehat gitu ya. Kemudian pergerakan kita selanjutnya bisa di tracking kemana saja pergerakan kita ya. Terus kemudian ada perangkat IoT yang diintegrasikan ke dalam suatu kendaraan, bisa kita lihat di sana. Sehingga kendaraan itu bisa dipantau berapa jumlah volume bahan bakarnya, kecepatannya ya, berapa laju daripada kendaraan tersebut. Kemudian pergerakannya di mana saja. Nah, dan berbagai macam objek-objek yang selanjutnya bisa kita integrasikan dengan perangkat sensor ya. Jadi kalau kita berbicara things di sini itu sangat luas ya. Jadi bukan hanya perangkat-perangkat elektronik saja yang bisa dihubungkan ke internet ke depannya, tapi juga perangkat-perangkat yang lain yang misalkan pintu, ya, gelas mungkin ya, atau piring, sepatu dan lain sebagainya ya. Jadi hal itu sudah bisa dilakukan karena saat ini sudah terdapat microchip tadi ya, microchip yang terintegrasi pada suatu perangkat mikroprosesor ya. Ya, jadi Anda bisa berimajinasi lah. Anda bisa berimajinasi kira-kira seperti apa ide IoT yang selanjutnya bisa saya terapkan dengan bantuan daripada sensor-sensor yang ada gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat pertumbuhan daripada perangkat IoT saat ini tuh jumlahnya sudah melampaui jumlah populasi manusia yang ada di dunia gitu. Jadi kalau jumlah populasi manusia 8 miliar, diperkirakan perangkat IoT hingga saat ini itu sudah menembus kurang lebih sekitar 30 miliar lebih gitu. Dan diprediksi hingga tahun 2030 jumlahnya itu sudah sampai 75 miliar gitu ya. Jadi sangat banyak perangkat sensor yang selanjutnya terintegrasi di berbagai industri. Jadi sangat banyak sensor yang terintegrasi di berbagai sektor gitu. Sehingga tentu saja ini nanti selanjutnya akan banyak membuka peluang-peluang bisnis sebagai seorang engineer, bagi seorang jadi kita nanti akan dituntut untuk berinovasi, memanfaatkan banyaknya perangkat-perangkat sensor yang ada gitu ya. Jadi sudah banyak implementasinya. Kita lihat sehari-hari ada rumah cerdas ya, smart home ya. Kemudian ada kendaraan tanpa awak ya, smart smart car gitu ya, smart home. Terus kemudian pada perangkat kesehatan ya dan lain sebagainya. Nah ini kalau kalau kita lihat grafiknya, kalau perangkat non AI itu stagnan gitu-gitu aja progresnya kan. Jadi apa? Sedangkan kalau kita melihat perangkat IoT devices itu pertumbuhannya sangat eksponensial itu. Jadi mulai terhitung dari tahun 2019 ke atas sampai 2025 itu kenaikannya sangat signifikan gitu. Sedangkan perangkat non IoT pertumbuhannya ya
seperti itu saja gitu kan dari tahun ke tahun gitu. Jadi karena perangkat IoT ini semakin banyak jumlahnya sehingga dibutuhkan suatu manajemen ya terkait bagaimana selanjutnya kita bisa mengelola daripada perangkat-perangkat IoT yang ada ya. Nah, jadi seperti biasa ya, fokus jadi seperti biasa fokus webinar kita, sharing session kita di malam hari ini adalah terkait dengan ancaman atau resiko yang selanjutnya bisa terjadi pada perangkat IoT ya. Jadi karena beda cara kita ngamanin antara perangkat IoT dengan perangkat-perangkat device endpoint yang lain gitu ya, beda. Kalau kita ngamanin endpoint-endpoint seperti laptop PC itu kan bisa kita securekan dengan misalkan menginstal firewall ya, misalkan dengan menginstal antivirus dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mensecurekan perangkat IoT ini? Sedangkan perangkat IoT ini dia memiliki resource yang sangat terbatas gitu. Itu gimana cara nginstal sertifikat digitalnya, kemudian gimana cara nginstal antivirus ke perangkat IoT tersebut gitu kan. Karena kalau kita lihat dari sisi resource perangkat IoT ini sangat terbatas resource-nya dari sisi memorinya sangat rendah, kemudian dari sisi apa CPU-nya juga sangat rendah sehingga perangkat IoT ini kerap rentan terhadap adanya serangan cyber yang bisa terjadi gitu. Makanya mensecurekan perangkat IoT ini lebih challenge dibandingkan kita mensecurekan perangkat-perangkat endpoint yang lain ya. Misalkan ada server, ada PC, laptop dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita bisa install perangkat security di sana, ya, antivirus, firewall dan lain sebagainya. Sedangkan di perangkat IoT itu gimana caranya gitu kan? Nah, ini yang selanjutnya menjadi isu ya. Ini yang selanjutnya menjadi isu terkait dengan security yang terdapat pada perangkat IoT. Jadi tentu dibutuhkan suatu mekanisme, metode, pendekatan yang bisa kita terapkan untuk melakukan pengamanan terhadap perangkat-perangkat IoT yang ada tentunya ya. Nah, jadi ini apa insiden yang terjadi pada perangkat IoT. Nah, jadi kalau dulu pernah kita kenal ada istilahnya Mirai botnet ya, Mirai botnet. Jadi perangkat IoT ini selanjutnya dikompromis oleh seorang hacker. Kemudian perangkat IoT tersebut selanjutnya dijadikan tools alat untuk melakukan serangan denial of service. Nah, terus kemudian tentu saja isunya itu adalah terkait dengan data ya. Apalagi kalau perangkat IoT ini selanjutnya mentransmisikan data-data sensitif ya. Misalkan ada perangkat IoT yang ngirim berapa sih kandungan mineral atau sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi. Kan ada sensor yang ditanam ke dalam perut bumi itu kita bisa tahu berapa kandungan batu bara, kandungan nikelnya. Terus data itu kan selanjutnya akan dikirim melalui media transmisi yang ada ya. Nah, kalau media transmisinya ini tidak secure, tentu saja seorang hacker selanjutnya bisa mengintercept informasi yang ditransmisikan dalam jaringan, sehingga dengan begitu dia bisa melihat berapa nilai yang dikirimkan oleh sensor. Jadi bayangkan, jadi industri investasi anggaran besar-besaran untuk buat sensor, ujung-ujungnya datanya di hack, diretas oleh hacker gitu. Jadi hacker cuman modal laptop, modal kemampuan hacking, dia bisa nyuri data. Sedangkan perangkat sensor yang dibuat itu harganya bisa sampai ratusan juta. Hanya karena media transmisi yang digunakan ternyata tidak secure, ternyata ada celah di sana yang selanjutnya dimanfaatkan oleh seorang hacker untuk mencuri informasi tersebut. Jadi ini juga selanjutnya menjadi isu ya terkait dengan proses transmisi data di dalam perangkat IoT. Nah, kemudian ini juga adanya ancaman semacam ransom.
Ransomware ya yang melakukan encrypt terhadap data-data yang ada sehingga menyebabkan layanan menjadi lumpuh, terblokir sehingga membuat gangguan terhadap pelayanan yang berjalan. Kemudian ada juga serangan fisikal ya. Jadi serangan fisikal artinya aktor di sini langsung melakukan serangan ke perangkat IoT. Makanya kadang kita kalau melakukan instalasi ke perangkat-perangkat IoT yang ada di industri itu kita harus melakukan penempatan perangkat IoT ini dengan aman, dengan secure gitu. Untuk menghindari adanya physical attack ya. Aktor langsung melakukan akses ke fisikal dari perangkat IoT tersebut. Nah, jadi ini apa? Ini arsitektur IoT ya. Jadi arsitektur IoT itu kan dimulai dari yang namanya sensor ya. Jadi di sini ada berbagai macam jenis sensor yang ada di internet yang bisa kita gunakan ya. Ada sensor suhu, kelembapan, sensor tekanan, pressure, ya, sensor arah angin, sensor getaran, sensor arus listrik, sensor cahaya. Jadi ini adalah perangkat-perangkat sensor yang fungsinya di sini adalah untuk melakukan yang namanya akuisisi data ya, melakukan fungsi pengambilan data. Kemudian data itu selanjutnya diproses di internal mikro untuk selanjutnya nanti dikirim ke internet melalui apa? Melalui wireless communication misalkan. Jadi perangkat IoT itu nanti dia terhubung ke dalam jaringan WiFi yang ada di suatu pabrik atau mungkin perangkat mikro yang terhubung ke jaringan WiFi yang ada di dalam rumah. Terus kemudian dikirim ke server. Jadi ada server atau cloud atau hosting yang berfungsi untuk menampung daripada data-data yang dikirim oleh perangkat sensor tadi untuk selanjutnya divisualisasikan melalui aplikasi berbasis mobile ya atau divisualisasikan melalui aplikasi berbasis web di sana. Nah, jadi kemungkinan terjadinya peretasan itu bisa terjadi dari keempat bagian ini. Jadi kalau kita berbicara di mana kemungkinan bisa terjadi hacking di sana. Jadi di setiap elemen yang ada di sini itu punya potensi untuk terjadi peretasan di sana. Jadi hacker bisa tahu, misalkan kalau dari sisi sensornya, hacker tahu apa saja data yang digenerate oleh si perangkat sensor. Terus misalkan pada media transmisi juga bisa terjadi jenis serangan man in the middle attack di sana. Dia si hacker bisa melakukan sniffing atau mengintercept paket yang dipertukarkan dalam jaringan. Kalau ternyata data itu dikirim melalui protokol yang tidak secure, tentu saja ini nanti akan memudahkan hacker untuk mengetahui apa data yang dikirim ke dalam jaringan. Atau bisa jadi celahnya itu terdapat di layanan cloudnya. Jadi aplikasi yang selanjutnya digunakan untuk menyimpan data, menampilkan data-data sensor itu ternyata terdapat celah vulnerability di dalam fungsinya. Atau bisa jadi celahnya itu ada di dalam mobile apps-nya, di web apps-nya, dan lain sebagainya. Jadi artinya sebagai seorang security engineer di sini, kita harus punya mekanisme untuk bagaimana selanjutnya kita melakukan pengamanan di setiap bagian-bagian yang ada ya. Jadi dari sensornya kita harus punya implementasi security di sana, begitupun juga dari pemrosesannya ya, IoT gateway-nya, cloud-nya, mobile apps-nya, bahkan sampai dengan human-nya, sampai dengan manusianya juga bisa menjadi target dari adanya cyber attack tentunya. Jadi kita harus punya mekanisme untuk selanjutnya kita bisa melakukan pengamanan-pengamanan di sana tentunya. Nah, jadi ini menurut saya keahlian yang menurut saya wajib dimiliki oleh seorang security engineer ya. Jadi seorang security engineer dia harus paham terkait dengan OSI layer ya. Itu apa knowledge base lah
Bagaimana data itu dia transmisi dari layer satu, 2, 3, seterusnya sampai ke layer 7. Jadi kita bisa melakukan implementasi security di setiap layernya. Dari layer satu, apa yang bisa kita terapkan security di sana, di layer 2, di frame, di network, di transport layernya, dan seterusnya. Nah, jadi ini apa? Ini adalah protokol HTTP ya. Jadi apa? Kalau berbicara protokol komunikasi kan sebenarnya ada banyak jenis protokol yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk melakukan pengiriman data gitu ya. Jadi kita bisa pakai protokol HTTP di sini ya. Terus kemudian kita bisa pakai MQTT atau pakai WebSocket. Ah, jadi di setiap protokol itu pasti punya celah ya. Makanya ada istilah seperti ini. Jadi ada istilah itu the evil is in the detail. Ya, the evil is in the detail. Artinya apa? Artinya eh, iblis itu ada di dalam suatu proses yang detail. Ya. Makanya kadang kita harus paham proses secara detail. Kenapa? Karena dengan paham proses secara detail, bagaimana data itu dipertukarkan, kita bisa melihat adanya potensi serangan di sana. Kita bisa melihat, oh, sepertinya ini bisa jadi celah yang selanjutnya bisa disalahgunakan oleh seorang hacker. Misalnya. Jadi banyak engineer-engineer yang sering kita temui ya itu tadi ya artinya dia knowledge-nya ndak sampai mendalam gitu. Ah, jadi dibutuhkan sebuah knowledge yang mendalam. Kenapa? Karena dengan memahami proses secara detail, kita bisa tahu di sana ada potensi-potensi serangan yang bisa terjadi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, the evil is in the detail. Ya. Jadi misalkan contohnya di sini pertukaran data melalui protokol HTTP ya, client server ya. Jadi client melakukan request ke server, server selanjutnya melakukan query dari sisi web browser, web server, terus kemudian hasil query-nya itu selanjutnya nanti di return sebagai HTTP respon kepada klien. Nah, jadi kalau kita coba melihat prosesnya di sini, ada banyak kemungkinan celah yang selanjutnya bisa kita temukan. Pertama, pada saat klien mengirimkan request. Ketika dikirim request, di situ ada upaya hacker melakukan intercept. Dia bisa melihat apa request yang dikirimkan klien ke server. Jadi dia bisa tahu ada endpoint di sana. Begitupun juga responnya. Respon dari server juga nanti bisa diintercept oleh hacker di sana. Sehingga dia bisa tahu apa balasan yang dikirimkan oleh web server gitu kan. Jadi makanya sebagai seorang engineer kita harus tahu gimana cara mendeteksi adanya serangan man in the middle attack gitu kan. Supaya data kita bisa terlindungi dari adanya upaya penyadapan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk MQTT. Jadi kalau kalau HTTP itu kan base-nya request respon ya. Kalau HTTP kan itu base-nya request respon. Ada request, baru respon, baru server selanjutnya menjawab dengan respon ya. Jadi ada respon-respon dengan kode tertentu ya. Status code 200, status code 400, status code 301 dan lain sebagainya ya. Nah, ini MQTT. Kalau MQTT dia base-nya itu adalah publish subscribe ya. Publisher subscriber ya. Jadi semua yang melakukan subscribe nanti akan menerima data dari perangkat-perangkat sensor. Nah, ini tantangan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perangkat IoT ini kan memiliki resource yang sangat terbatas gitu. Jadi perangkat-perangkat mikro beda, beda, beda. Jadi ini yang sering terjadi kita susah membedakan antara mikrokontroler dengan mikroprosesor. Jadi kalau perangkat-perangkat
mikroprosesor itu adalah perangkat-perangkat yang bisa diinstal firmware, bisa diinstal sistem operasi. Sedangkan perangkat mikrokontroler nggak bisa. Nah, ini. Sehingga karena tadi keterbatasan dari sisi resource, makanya kadang perangkat mikrokontroler ini kerap menjadi target dari adanya upaya peretasan di sana gitu kan. Jadi beda itu ya antara mikroprosesor dan mikrokontroler beda. Kalau mikroprosesor itu agak mudah, nggak begitu sulit implementasi security-nya. Beda dengan mikrokontroler tadi karena nggak ada operating systemnya, karena nggak ada firmware-nya. Sehingga ini kerap menyulitkan oleh para engineer gitu. Sama susah sulitnya standar karena apa perangkat IoT ini kan beragam ya, apa heterogen gitu, heterogen ya. Banyak protokol komunikasinya, banyak jenis devices-nya. Ada yang pakai WebSocket, ada yang pakai MQTT, ada yang pakai HTTP. Dan perangkat-perangkat ini selanjutnya saling berkomunikasi sehingga tidak ada selanjutnya standar keamanan yang baku yang bisa kita terapkan untuk melakukan pengamanan pada perangkat-perangkat IoT yang ada. Nah, jadi ini prinsip dasar yang selanjutnya bisa kita terapkan. Jadi kalau saya itu kalau di era saat ini itu kita harus apa paham dengan konsep zero trust arsitektur ya. Jadi eh, jangan percaya dari manapun itu sumbernya, baik dari eksternal maupun internal, karena kita nggak tahu dari sisi mana saja bisa terjadi sebuah serangan cyber. Jadi kalau teman-teman update berita di beberapa bulan lalu, tahun lalu ya, masih baru itu tahun lalu ya. Jadi ada insiden seorang programmer di suatu perusahaan itu dia diberhentikan oleh perusahaan. Jadi dia di PHK atau diberhentikan atau kemudian selanjutnya dia tidak terima itu karena kebetulan si programmer ini punya akses ke database, dia hapus database. Selesai game over. Jadi tidak bisa kita sebagai seorang pengelola sistem kita harus bisa membangun suatu sistem yang zero trust arsitektur. Artinya kita tidak bisa percaya dari manapun sumbernya itu, baik dari luar maupun dari dalam. Jadi kita harus punya proteksi baik serangan yang bisa terjadi dari luar, misalkan ada hacker, ransomware dan lain sebagainya. Begitupun juga dari dalam, ada insider threat, ada impostor, ada apalah segala macam di situ. Nah, jadi kita kadang implementasi security-nya berat sebelah, kuat di eksternal, tapi lemah di internal. Jadi eksternal udah pakai firewall, pakai IAM, Identity Access Management, ternyata aktornya dari dalam. Jadi makanya sekarang itu harus punya strategi untuk bagaimana selanjutnya membangun suatu sistem yang zero trust arsitektur di situ ya. Jadi don't trust, always verify ya. Jadi jangan percaya dari manapun sumbernya dan selalu lakukan yang namanya verifikasi. Jadi verifikasi di sini yaitu melalui mekanisme autentikasi ya. Jadi harus selalu melakukan proving bahwa kita ini adalah seorang user yang legitimate gitu ya. Kemudian lakukan yang namanya mekanisme enkripsi. Jadi data-data yang dipertukarkan melalui perangkat IoT ini harus dapat dienkripsi tentunya ya. Harus dapat melalui mekanisme enkripsi sehingga data itu bisa terlindungi dari adanya upaya serangan man in the middle attack di sana. Nah, kemudian ini segmentasi. Jadi ini sering terjadi. Kita kadang kalau bangun jaringan itu campur. Perangkat IoT bercampur dengan jadi apa IoT campur dengan perangkat-perangkat komputer yang digunakan oleh staff, bagian keuangan. Jadi ketika ada perangkat IoT yang ternyata dikompromis oleh aktivitas hacker, ini selanjutnya akan berdampak pada perangkat-perangkat yang lain. Makanya kadang kita segmen jaringannya. Supaya apa? Ketika terjadi insiden, dia hanya akan berdampak pada segmen jaringan itu saja. Dia tidak akan berdampak ke segmen jaringan yang lain. Nah, ini kita kadang kalau alokasi IP slash slash 24. Jadi slash 24.
Jadi bayangkan itu kalau /24 itu artinya 254 perangkat bisa terhubung ke dalam jaringan. Sedangkan perangkat kita yang terhubung di jaringan ternyata jumlahnya 5, 6, 7. Si hacker bisa manfaatkan rentang IP yang tidak terpakai. Terus kadang kita tidak terapkan yang namanya VLAN, virtual LAN. Di segmentasi ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan melakukan segmentasi ini artinya kita bisa meminimalisir dampak serangan yang terjadi. Ya, dia hanya akan berdampak pada area itu saja. Tidak akan berdampak pada area-area yang lain karena kita sudah partisi gitu. Jaringannya kita sudah partisi. Terus kemudian ini tentu kita perlu menerapkan mekanisme monitoring. Jadi kita harus tahu. Jadi perangkat-perangkat IoT kita yang terdistribusi di berbagai tempat itu harus bisa dipantau. Nah, ini sering terjadi kita sim jalankan kita instalasi perangkat IoT kemudian dilepas begitu saja. Kita tidak tahu. Ternyata terjadi insiden di perangkat itu. Kita tidak tahu karena tidak ada sistem monitoringnya. Kita harus bisa membangun, mengintegrasikan perangkat-perangkat IoT kita ini dengan sistem monitoring, misalkan dengan CM, ya, dengan agent dan lain sebagainya. Nah, jadi kita mungkin tidak berlama-lama ya. Jadi saya akan langsung mendemokan saja ya terkait dengan implementasi security yang selanjutnya bisa kita lakukan. Nah, jadi di sini ada, jadi saya sudah bikin project kecil-kecilan. Jadi kita bikin dua platform. Saya bisa sambil ini ya. Jadi ini untuk karena ini IoT, seharusnya teman-teman juga bisa akses di sana ya. Ini memang saya sengaja buat sistemnya itu memiliki kerentanan supaya kita bisa mensimulasikan hacking di sana ya. Jadi di sini saya sudah menerapkan kriptografi kunci simetris. Jadi seperti yang kita ketahui perangkat IoT itu kan kalau ngirim data tidak terenkrip. Jadi endpointnya bisa dilihat. Tapi paling tidak kita berusaha untuk mengenkripsi terhadap datanya. Jadi ini kan data, ini kan nanti dia ngirim data sensor ya. Misalkan nilai sensornya itu berapa derajat, misalkan 25 derajat atau 30 derajat. Jadi dia tidak mengirim mentah, dia tidak ngirim dalam bentuk plain text, tapi dia nanti akan ngirim dalam bentuk ciphertext seperti ini. Dan hanya bisa didekrip oleh aplikasi. Jadi ketika tersimpan di dalam database, nanti dia akan nyimpannya dalam bentuk seperti ini. Jadi misalkan kalau ternyata nanti terjadi data breach, hacker bisa compromise database kita, dia tidak akan dapat data mentahnya. Dia hanya akan dapat data dalam bentuk seperti ini. Data dalam bentuk ciphertext gitu kan. Kita coba simulasi. Jadi dia connect ke internet, kemudian nanti dia selanjutnya akan ngirim data sensor. Dia proses compile dulu, kita tunggu. Kita tunggu. Dia searching, connecting. Sudah connect. Udah connect, nah ngirim data sekarang. Jadi kan dia ngirim data suhu, tapi data yang dikirim itu bentuknya adalah seperti ini. Ini yang kita sebut dengan data ciphertext. Jadi misalkan kalau ada man in the middle attack, dia nanti dapatnya data seperti ini. Jadi kalau kita coba lihat, ini suhunya berapa? 200, status code 200 artinya ini berhasil dikirim. Nah, jadi kalau kita scroll, nah ada masuk datanya 24. Jadi misalkan kalau saya rubah nilai sensornya misalkan jadi 52. Jadi dikirim dari IoT, jadi dikirim dari IoT itu dalam bentuk ciphertext. Tunggu. Ini seperti ini bentuknya. Jadi ketika ini jatuh di tangan hacker, paling tidak dia harus ada effort dulu untuk bagaimana selanjutnya dia bisa mendekrypt data ini. Nah, ketika kita refresh dari sisi server, sebentar dia proses. Nah, ini sudah status code 200, berarti datanya udah masuk. Nah, di sini. Nah, jadi baru
baru dari sisi server baru bisa di-decrypt. Ah, nanti dari sisi server baru bisa di-decrypt. Nah, kalau kita coba cek ke database-nya gimana? Nah, jadi kalau kita coba cek ke database-nya, seperti ini dia jadinya. Jadi misalkan kalau ternyata terjadi data breach, nggak akan bisa dia lihat nilai ini, nggak akan bisa. Dia akan dia harus cari strategi agar bagaimana dia bisa mendekrip data dalam bentuk ciphertext seperti ini. Jadi ini strategi ya, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengamanan pada perangkat IoT lah. Ya. Jadi kita bisa dengan menerapkan kunci simetris. Jadi yang dimaksud dengan kunci simetris itu seperti ini. Ah, jadi antara pengirim dan penerima dia menggunakan kunci yang sama. Jadi seperti ini. Ini yang dimaksud dengan kriptografi kunci simetris. Jadi kunci yang digunakan oleh si pengirim itu sama dengan kunci yang digunakan oleh receiver ya, penerima ya. Ah, makanya jadi data yang dikirim bukan bentuk plain text lagi karena dia sudah dalam ciphertext. Kenapa? Karena sudah melalui mekanisme enkripsi dengan kunci yang sudah kita sepakati. Jadi tidak apa-apa, saya perlihatkan aja ke teman-teman. Ini. Jadi kunci simetrisnya seperti ini. Ini kunci simetrisnya, secret key-nya. Jadi tidak apa-apa. Ini kan bukan production ya. Ini kan memang hanya buat apa? Hanya untuk bahan pembelajaran saja. Jadi ini kunci ini itu ada juga di server. Itu ada juga di server yang nanti kunci itu digunakan untuk mendekrip data sehingga didapatkan bentuk aslinya. Jadi tersimpan di database itu di dalam bentuk yang terenkrip juga. Jadi ketika dipanggil di aplikasi baru didekrip pakai kunci yang sama yang digunakan oleh pengirim. Itu. Jadi sekarang pengiriman data jadi aman. Tapi tantangan kita selanjutnya lagi di sini adalah bagaimana melakukan pengamanan terhadap secret key-nya itu. Itu. Jadi secret key-nya lagi yang harus kita jaga. Jangan sampai secret key-nya ini selanjutnya nanti jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab oleh aktor. Makanya pengelolaan key-nya nanti ini menjadi challenge lagi. Ah, jadi kalau kita tidak menerapkan seperti itu, ketika saya mencoba melakukan man in the middle attack, saya bisa tahu itu. Oh, dia kirim data sensor sekian nilainya. Kenapa? Karena dia ngirimnya dalam bentuk chip plain text, bukan dalam bentuk ciphertext. Makanya kita terapkan tadi itu. Oke, mungkin itu saja ya. Jadi kita tidak lama-lama ya materi kita. Jadi kalau lama juga nanti teman-teman jadi bosan ya. Jadi intinya itu dengan menerapkan kunci simetris di sini artinya kita sudah menambah lapisan security di sistem gitu. Sehingga ketika terjadi insiden, paling tidak hacker bisa dapat ciphertextnya bisa dapat, tapi selama dia tidak tahu secret key-nya dia tidak akan bisa decrypt itu. Makanya sistem kita harus bisa melindungi secret key dari adanya upaya peretasan tentunya. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita di malam hari ini. Untuk PPT nanti akan saya kirim ke grup. Eh, Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin silakan boleh di resen. Salam Pak Jul. Ya, selamat malam Pak. Pak Adi, ya Pak Jul, Pak salam. Adim. Ya, Pak Jul, maaf nih kameranya agak bisa kadang enggak nih. Oh ya siap 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 Pak Adim. Terima kasih nih sharing-sharingnya Pak Jul. Kadang Ah. via di grup aja nih, mengintai-ngintai. Siap. Silent reader Pak ya, silent reader. Itu. Nah, Pak Jul, Alhamdulillah. Ah. tadi saya tertarik dengan ini ya, apa intercept tadi ya. Pak Jul itu kan pakar di security juga. Mungkin di luar konten ini, cuman penasaran aja itu konsep intercept itu ya.
sampai mana ya teknologinya saat ini? Apakah dia di apa? Di konsep segmentasi, yaitu beda apa? Beda segmentasi jaringan. Apakah dia sudah bisa ya intercept itu dilakukan ya saat ini ya? Misalkan menggunakan tools tertentu gitu. Kemudian Eh, untuk yang di apa tadi? Di Uno simetris tadi mungkin nggak yang model asimetris ya? Atau memorinya kurang ya? Atau bagaimana Oke, Pak Jul? itu Makasih oke, Pak Jul. oke, saya jelasin ya. Jadi saya mulai Siap. dari yang pertanyaan kedua dulu ya. Jadi Ya, siap ya Pak. oke, dari pertanyaan yang kedua. Jadi tadi pertanyaannya mungkin nggak kita implementasi kunci asimetris ya? Oke, jadi kalau asimetris kan antara pengirim dan penerima ini beda key ya. Itu bisa juga seperti itu. Jadi tidak ada bedanya kita pakai simetris dengan asimetris. Cuman kalau kita pakai asimetris itu kan kadang kita butuh apa SSL ya. SSL itu kan asimetris. TLS ya, Transport Layer Security, SSL itu kan simetris, asimetris, mohon maaf. Cuman kadang kekurangan daripada perangkat IoT terhadap kriptografi kunci asimetris itu kan dia harus install sertifikat digital ya. Jadi perangkat IoT ketika ngakses web server itu kan dia sebenarnya mendownload sertifikat digital untuk diinstal ke dalam perangkat mikronya seperti itu ya. Karena keterbatasan daripada perangkat IoT ini, makanya dia nggak bisa untuk melakukan penginstalan sertifikat digital itu di internal perangkat IoT. Ah, ya, sehingga itu tadi, makanya salah satu solusinya ya kita hard code tadi itu. Kecuali di perangkat-perangkat mikrokontroler itu sebelum ngirim kita lewatkan dulu ke mikroprosesornya. Ya, jadi mikrokontroler nggak langsung ngirim ke internet, tapi dia lewat mikroprosesor dulu. Jadi misalkan pakai Raspberry Pi di sini sebagai kontrolernya atau mungkin ada IoT gateway yang lain yang bisa kita gunakan di sana. Seperti itu ya. Ya, ya Pak. Jadi tidak ada jaminan Pak. Misalkan loh ini kan perangkat IoT-nya sudah ngirim data ke server, servernya udah HTTPS. Jadi tetap tidak secure. Bukan permasalahan servernya pakai HTTPS tidak. Tapi bisa nggak perangkat mikro download sertifikat digital terus diinstal di dalam boardnya dia gitu. Ini kan nggak ada penyimpanannya itu. Dia kan nggak punya mekanisme untuk melakukan penyimpanan sertifikat digital di internal storage-nya dia gitu. Makanya kadang seperti tadi kunci kriptografinya kita injek ke dalam perangkat mikronya. Tapi ya tadi secret key-nya jangan sampai jatuh ke tangan orang lain gitu. Jadi tetap ada Ya, Pak Jul, maaf. ya. Tadi tadi Pak Jul kan dia langsung post atau get tuh Pak Jul modelnya Pak Jul. Kok saya kadang kalau ke HTTPS nggak bisa ya dari ESP ya. Tepatnya dari Uno sih, Uno atau Mega ya ke HTTPS nggak bisa, tetapi kalau ke HTTP bisa dia gitu. Jadi kadang walaupun webnya HTTPS, saya nulisnya HTTP gitu. Oh, Masuk tuh datanya tuh. tetap tetap pakai HTTPS juga bisa, Pak. Jadi tanpa merubah S-nya itu enggak tetap Nggak masuk apa-apa ya, cuma nggak ya apa ya tetap ya ya masuk ya. cuman datanya memang servernya sudah HTTPS tapi data yang kita kirim tetap dalam bentuk plain text, Pak. Oh ya, Kenapa? bisa ya Pak ya. Tetap bisa tapi data yang dikirim bukan dalam bentuk ciphertext. Kenapa? Karena dia enggak nginstal sertifikat digitalnya itu. Gitu, Pak ya. Ya ya, masuk. Makanya kadang tadi saya sampaikan microcontroller sebelum ngirim data ke internet nanti dia lewat controllernya dulu. Nah, controllernya ini yang menerapkan sertifikat digital itu, baru ngirim. Jadi kalau langsung itu ya rawan. Jadi kalau seperti yang saya lakukan tadi itu kan langsung. Yang saya lakukan tadi itu langsung. Jadi implementasi key-nya itu langsung ke hard code. Tapi ya tadi paling tidak si hackernya butuh effort lah untuk bisa cari itu apa hard codenya itu ya, apa key-nya itu. Seperti itu ya.
Ya, siapa? Oh, oh. Oke, yang berikutnya ada Pak. Wah, Pak Toto Wahid. Ya, selamat malam Pak Toto. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Toto. Ini baru ketemu lagi nih Mbak. ya setelah 10 tahun nih, Ah, nyambung lagi. Salam Alhamdulillah. dari Denpasar, Bali. Siap Pak Toto. Ya, Ah, terima kasih. Belum sempat ikut workshop yang lainnya karena ah. masih sibuk di urusan Oh, universitas ini. oh iya iya Pak. Semoga dimudahkan Eh, lah urusan kampus. amin, amin. Semoga sukses. Ah. Pak Zul, tadi kan ada contoh tuh yang sudah di-encrypted ya. Ya betul. Kemudian resikonya adalah data itu bisa diambil dan dia akan hanya dapat yang sudah di-encrypt. Ya betul. Memang Ciptex. kita tidak, kalau kita bicara soal security ini tidak berbicara seberapa penting data itu, tapi yang penting risiko itu ada. Nah, kalau misalnya seseorang hacker itu bisa mengambil data-data itu, memang ada tadi beberapa eh, poin risiko yang kemungkinan bisa dikompromis. Hmm. Kalau seseorang bisa mengambil data storage-nya, berarti di database, berarti dia ada kemungkinan mengganti yang encrypted itu dengan data yang lain kan gitu. Ya. Ini Hmm. resiko. Hmm. Nah, pengamanannya bagaimana kalau misalnya dari sisi ini memang agak rumit di sisi web tentu saja sebagai storage dari data-data yang Oh. sudah di-encrypted. Itu, terima kasih. Oke oke. Jadi terima kasih Pak Toto Wahid. Bagus sekali pertanyaannya ini. Jadi kan begini. Eh, saya ulangin lagi ya karena kebetulan ada teman-teman yang baru join juga ya. Jadi kan kita ngirim data kan dalam bentuk yang ciphertext seperti ini ya. Encrypted. Jadi ini kalau Ya, paling tidak dari sisi media transmisinya kan udah aman gitu ya. Paling tidak pada saat datanya ditransmisikan seperti ini, dia bukan dalam bentuk ciphertext seperti ini, dalam bentuk plain text seperti ini, 66 gini ya. Tapi dalam bentuk file yang sudah di encode gitu kan. Nah, ini yang kita sebut dengan ciphertext. Dan ketika disimpan ke dalam database, itu disimpannya juga kan dalam bentuk eh ciphertext seperti ini ya. encrypted. Jadi misalkan kalau terjadi data breach, Ya, dia dapatnya seperti ini. Tapi eh, tapi eh, tapi dia bisa insert data dong dari endpoint yang kita yang di ini kan. Karena kan kita cuman ngamaninnya dari sisi data yang ditransmisikan saja. Jadi misalkan kalau dia dapat endpoint kan dia bisa insert datanya langsung ke dalam database ya. Seperti itu ya. Atau dia betul. Ya itu. uh, jadi begini. Jadi kalau menyangkut dengan database itu, kalau menyangkut dengan database tadi, itu pengamanannya sudah di sini. Jadi ini kan yang kita securekan kan tadi melalui yang hijau-hijau ini ya. Yang hijau ini kan media transmisi. Nah, kalau Ya. melakukan pengamanan sampai ke dalam database-nya itu ada yang kita kenal dengan istilah API Gateway Security. Oh, Dia dapat endpoint-nya, tapi ketika dia mencoba melakukan injeksi melalui endpoint tadi, itu nanti akan ketolak. Dia akan ditolak. Kenapa? Satu, dia mencoba melakukan injeksi nilai. Pertama satu ditolak karena dia tidak punya secret key-nya. Satu. Terus yang kedua, dia mencoba untuk melakukan manipulasi data di database lewat endpoint-nya. Terus nanti akan kena validasi. Karena fungsi validasinya itu hanya akan melakukan validasi berdasarkan batasan karakter-karakter tertentu saja. Gitu. Jadi memang ada tahapan lagi yang selanjutnya harus dilakukan setelah melakukan pengamanan dari sisi media transmisinya. Dari oke. endpoint-nya kita terapkan tadi API Endpoint Security namanya. Ya. Ah, Jadi berlapis ya kurang lebihnya ya. betul. Jadi kita lakukan security dari transmisi datanya, kita lakukan implementasi security juga dari sisi API endpoint-nya. Jadi ada validasi di situ. Sekalipun dia tahu endpoint dia tidak bisa masukkan sembarang nilai ke dalam endpoint tadi karena ada secret key-nya. Database. Ada iya.
dia datanya nanti akan gagal Hmm, diinsert gitu karena key-nya hanya ke perangkat yang IoT tadi. Key-nya hanya ada di perangkat IoT tadi. Jadi sekalipun key-nya apa endpoint-nya jatuh, selama key-nya dia nggak tahu, dia nggak akan bisa insert data karena dicek di oke. sana apa key-nya cocok nggak. Kalau key-nya cocok, dicek lagi datanya sesuai dengan polanya nggak. Kalau nggak sesuai pola gitu. Jadi Terima misalkan kasih. ya betul. Ternyata Ah, berlapis harusnya ya. ya, yang namanya security itu memang harus berlapis kan seperti ini dia. Ini kan chip protect semua ini. Ini chip protect semua. Jadi IoT ngirim seperti ini bentuknya modelnya. Ah, jadi memang security itu berlapis, Pak. Security itu memang dia berlapis. Artinya apa? Dan yang namanya security itu kita Terima harus kasih Pak Zul, ya jelas. ya terima kasih, Pak. Jadi yang namanya security itu apa? Butuh resource, Pak. Kenapa? Kalau kita menerapkan enkripsi seperti tadi kan pasti komputasinya meningkat. Kalau komputasi meningkat kan pasti impactnya pada resource. Jadi lebih baik kita korban resource, tambah memori, tambah storage daripada security kita rentan sehingga nanti akan berdampak pada terjadinya kebocoran data. Sama kita harus mulai memikirkan itu untuk membangun layanan yang berbasis microservice. Jadi dipisah semua, Pak. Jadi selama ini kan rata-rata kita dalam satu server, web server di sana, database di sana. Jadi ketika dikompromi, si hacker bisa punya akses ke semua service yang ada di sistem. Jadi kalau kayak tadi kan dipisah, database dan aplikasi itu berada di server yang berbeda. Dan kunci decryptnya hanya ada di server. Nah, kunci decrypt daripada data yang ada di database itu hanya ada di web server. Jadi kalau mau, misalkan kalau ternyata database-nya sampai bocor, dia tidak akan bisa lihat isi datanya. Kenapa? Karena kunci decrypt-nya ada di aplikasi. Gitu ya. Begitupun juga ternyata kalau yang bocornya dari aplikasi, aplikasi tidak ada gunanya tanpa ada datanya. Gitu. Jadi jadi kita harus butuh strategi sebenarnya untuk mendesain bagaimana desain arsitektur sistem yang kita bangun ini bisa meminimalisir insiden yang terjadi. Ketika terjadi insiden, ya seperti saya katakan tadi, sudah tersegmentasi, dia hanya akan berdampak pada area itu saja. Dia tidak akan berdampak pada area-area yang lain. Itu. Jadi itu seperti itu security itu harus dimulai dari tadi. Jadi pemahaman tentang microservice, terus pemahaman tentang enkripsi, kemudian kriptografi, kemudian terkait dengan sistem monitoring itu sangat penting. Jadi kalau menurut saya itu security kita harus kuat-kuatan. Jadi kita lakukan yang terbaik dan kita juga harus bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Jadi security kita sudah kuat, tapi tidak ada jaminan bahwa security ini betul-betul sudah tidak bisa ditembus. Dan ketika ditembus, kita sudah punya strategi bagaimana dampaknya tidak fatal terhadap organisasi, tidak fatal terhadap proses bisnis yang berjalan. Apalagi kalau layanan kita ini menghandle transaksi yang krusial, transaksi perbankan, transaksi keuangan. Jadi implementasi security-nya di sini memang harus betul-betul keseluruhan gitu, entire ya, harus secara menyeluruh gitu. Memang harus apa betul-betul zero trust arsitektur gitu. Oke, mungkin itu saja Pak ya terkait dengan Siap, materi. good. eh, Thank eh, you. Terima kasih banyak. Jadi semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini bermanfaat, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bisa Amin. teman-teman amalkan. Dan untuk rekaman materi dan PPT nanti akan saya kirim di grup. Ya, terima Eh, kasih banyak. Terima kasih juga Pak Lodwig, Pak Hairil, Pak Toto. Saya bisa tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai ketemu di Halo. webinar berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo. Saya izin live Pak ya. Terima kasih Pak. Kasih Bang.